Namanya Lukas, anak rantau dari Malang yang mengadu nasib di Sorong, Papua. Sejak pertama kali menginjakan kaki di tanah ini, satu hal yang jadi penyelamat hidupnya, memancing. Tiada hari tanpa memancing. Pagi, siang, sore, bahkan malam sekalipun, Lukas pasti membawa pulang hasil. Ikan mujair, lele, kadang belut besar yang laris di pasar. Hasil itulah yang membiayai hidupnya. Namun suatu sore, karena frustasi tak kunjung mendapat hasil di tempat biasa, Lukas nekat masuk ke hutan lebat, hingga ia tiba di sebuah danau kecil tak bernama, sunyi dan tenang, seperti belum pernah dijamah manusia. Kalau di sini juga tak dapat, saya nyelam saja, gumamnya. Ia mulai menjaring dari pinggir danau. Awalnya biasa saja, beberapa ikan kecil dan seekor belut ia masukkan ke ember. Tapi hari makin sore dan Lukas masih penasaran. Saat azan maghrib sayup-sayup terdengar dari kejauhan, ia memutuskan sekali lagi menyelam, mengejar ikan terakhir. Ia menahan napas, menyelam pelan, menyisir dasar danau. Tiba-tiba, dari balik bayangan pepohonan air, sesuatu yang besar bergerak. Ketika ia menoleh ke belakang, darahnya seketika membeku. Seekor belut raksasa muncul, besarnya seukuran tubuh manusia. Tapi bukan belut biasa. Di kepalanya tumbuh telinga seperti manusia dan mahkota kecil dari sisik emas. Matanya menyala biru kehijauan. Ia hanya diam, menatap Lukas dalam air gelap. Lukas panik, berenang naik sekuat tenaga. Tubuhnya gemetar saat berhasil naik ke permukaan. Tak menoleh sedikit pun, ia lari tunggang langgang keluar hutan. Malam itu, ia demam tinggi. Mulutnya komat kamit, seperti masih merasa berada di dalam danau. Setelah sembuh, Lukas bersumpah, "Saya tak akan pernah lagi menginjak air danau, sungai, atau rawa. Raja itu masih ada di sana." Sejak kejadian itu, Lukas meninggalkan hobinya. Dunia air yang dulu jadi sumber hidupnya, kini jadi mimpi buruk paling kelam dalam hidupnya.